Oke, shalom saudara-saudara, cara pandang Tuhan atau kita. Saudara, sebenarnya hari-hari ini kalau kita mengikuti dari apa yang tersampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, khususnya juga hamba-hamba Tuhan di tempat kita, saya percaya Tuhan sebenarnya sedang berbicara sesuatu. Kalau kita percaya bahwa kita ini masuk musim yang baru, saudara, Tuhan memang membawa kita kepada musim itu. Hanya saja memang apa yang Tuhan tawarkan, kita perlu bisa memandang seperti yang Tuhan pandang. Makanya yang kita hari-hari ini perlu alignment atau selaraskan. Apakah cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan itu sudah sama, saudara? Dan mari kita buka, lanjut. Karena dalam kenyataannya Tuhan itu seringkali memiliki cara pandang dan cara kerja yang mungkin berbeda dengan cara pandang dan cara kerja kita. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kalau lihat dari ayat ini, saudara, dikatakan bahwa jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, nanti dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Tetapi ada juga perkataan tambahan, tetapi berubahlah pembaruan budi. Saudara, Paulus, saudara, yang saudara dan saya kenal, dia awalnya justru yang menista kekristenan. Dan Tuhan pilih, saudara tahu kenapa? Karena dia memiliki cara pandang yang sebenarnya mirip dengan cara pandang Tuhan. Maka Paulus pun yang mengupas ini, saudara. Dan di sini Paulus mengatakan bahwa disuruh apa, saudara? Berubah pembaruan budi. Kalau kata-kata ini berubah berarti kita ini harus berubah atau Tuhan yang berubah, saudara? Kita yang berubah. Jadi pasti ada perubahan dari kita. Lah kenapa ada perubahan? Berarti ada yang tidak sesuai dengan caranya Tuhan, cara pandang Tuhan, sehingga kita harus berubah. Dan kita berubah dengan tujuan apa, saudara? Untuk kita mengerti apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Dan tentunya hati Tuhan yang terdalam merindukan saudara dan saya mengalami yang sempurna. Dalam bahasa Inggrisnya, saudara, dikatakan, mungkin saya terjemahkan aja langsung dalam bahasa Indonesianya. Saya tidak tulis di situ, tapi saya tulis di sini. Di sini dikatakan, saudara, kalau di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sebetulnya yang dibahas, janganlah kamu melakukan atau selalu melakukan dengan kebiasaan atau cara kita tanpa dipikir dan direnungkan. Karena memang banyak, saudara. Bahkan termasuk saya pun lagi terus sedang belajar bagaimana kita mau berjalan dengan Tuhan, dengan cara Tuhan, dengan cara pandangnya Tuhan. Kita seringkali tanpa sadar, oke, aku mau nih. Kita mungkin pelayanan, mungkin kita bekerja buat Tuhan. Tetapi cara kita, saudara, dan ini persoalan, saudara. Dan di sini dikatakan, janganlah kita selalu melakukan dengan sesuai dengan kebiasaan dan cara kita, tanpa dipikir dan direnungkan, melainkan pusatkan perhatianmu kepada Tuhan. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu yang terjemahan lain, saudara, di Indonesia kan tuh kita itu disuruh, saudara, untuk mengarahkan hati kita ini ke Tuhan, saudara. Memusatkan hati kita tuh ke Tuhan. Maka engkau akan diubahkan dalam dan luar. Pada waktu kita paham yang dari Tuhan, yang versi Tuhan, kita akan berubah semua dengan cara berpikirnya.
memahami yang Tuhan mau atasmu dan respon dengan cepat. Kebiasaan kita saudara menarik kepada ketidakdewasaan. Sedangkan yang dari Tuhan memberi hasil yang terbaik buat kita. Dan juga berfungsi membangun tingkat kedewasaan. Saudara, ternyata cara pandang Tuhan, cara kerja Tuhan itu multifungsi. Dia tidak hanya berkonsentrasi kepada satu bagian yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Tetapi bahkan Tuhan itu punya kerinduan yang terutama apa saudara? Mendewasakan. Saudara, kenapa Paulus banyak perkataan yang akhirnya tertulis di Alkitab? Karena beliau ini dewasa. Cara berpikirnya sudah berbeda. Makanya pernyataannya juga berbeda. Ini hal yang penting saudara. Kenapa kita hari ini berbicara mengenai cara pandang? Karena cara pandang yang benar menentukan cara kerja yang benar. Dan cara kerja yang benar menentukan hasil yang maksimal. Yang dimana saudara dan saya alami. Saudara dan saya perlu pahami hati Tuhan yang terdalam. Itu rindu setiap saudara dan saya mengalami. Bahkan mungkin kalau kita sedang ada lihat di lembaran yang ada sekarang ini. Kalau kita ngelihat media massa, mungkin kita akan melihatnya, maaf kata saudara, isinya apa saudara? Negatif. Tetapi saya mau berkata saudara, apakah yang sedang terjadi ini di hadapan Tuhan negatif? Nah ini. Kalaupun hari-hari ini hidup saudara dan saya sedang mengalami sesuatu yang negatif, mungkin kita bisa di atas ke bawah saudara. Tetapi di hadapan Tuhan, apakah pada waktu saudara dan saya ada di posisi itu adalah negatif? Ini harus kita renungkan. Supaya kita berjalan hari-hari ini bersama dengan Tuhan ini tidak mudah stres. Kalau apalagi hati kita terfokus kepada Tuhan. Mari, kenapa kita disuruh banyak membaca di Alkitab? Karena ada begitu banyak kesaksian demi kesaksian yang mengubah mereka dari hal yang negatif menjadi kemuliaan, saudara. Dan Tuhan bukan cuma suruh saudara untuk membaca itu. Tetapi hati Tuhan yang terdalam, Tuhan merindukan supaya saudara dan saya mengalami. Maka untuk kita bisa mengalami yang dari Tuhan, kita perlu memiliki cara pandang yang dari Tuhan. Kita perlu memiliki cara kerja yang dari Tuhan. Dan akhirnya kita akan mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Lanjut. Ini hati Tuhan. 1 Korintus 9, 24, 26. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang dapat mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala. Saudara, saya mau berkata, saudara. Saya percaya bahwa kita ini melakukan bagian yang mungkin tidak banyak. Seperti yang Pak Petrus katakan, 1%. Tetapi saya rindu, saudara memahami arti 1%. Karena di hadapan Paulus, 1% itu ini loh saudara. Be the champion. Menjadi juara. 1% itu apa saudara? Be the best. Dan itu hati Tuhan. 1% be the strongest. Maka jangan kita berpikir, oh karena 1% ya udah.
berarti santai aja, kita mungkin datang ke gereja sudah cukup? No. Bagaimana kita mau melihat Tuhan mau bersama dengan kita perlu memahami cara pandangnya Tuhan 1%. Bahkan di sini dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, apa saudara? Menguasai dirinya dalam segala hal. Saudara, sekarang ini lagi ada US Open Championship. Dan ternyata di situ juga ditunjukkan pada waktu mereka praktis, saudara. Saudara, pada waktu mereka yang juara-juara, saudara yang punya sidit-sidit atas kalau latihan, saudara. Itu kalau servis, dia harus servis yang keras. Dan saudara tahu, dia dijagain. Kalau satu kotak gitu, nanti di pojoknya, dekat pojok ini ada orang, saudara. Dan yang menservis ini, pemain ini yang jago ini, gak boleh kena orangnya, harus masuk di belakangnya sini loh, saudara. Saya waktu merenungin, wow, makanya kenapa dia juara. Karena latihannya, saudara. Dan itu baru satu bagian. Belum latihan-latihan lain yang harus dikerjakan, saudara. Di sini dikatakan mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara, hati Tuhan, apa yang kita kerjakan itu, saudara, itu tidak sekedar, tidak asal. Kalau mungkin kita sedang berperang, saudara, Tuhan tidak memberikan kita mesin gun. Karena kalau mesin gun pokoknya pencet aja, saudara, asal. Tapi Tuhan tuh spesifik. Tuhan tuh bertujuan. Dan setiap saudara dan saya, dia punya spesifikasi demi spesifikasi, di mana Tuhan akan menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang ajaib, saudara. Walaupun mungkin berbeda-beda. Lanjut. Ada banyak di Alkitab yang menceritakan cara pandang manusia yang salah, saudara. 1 Samuel 18:7-9, ini mengenai kisah Saul, di mana perempuan-perempuan yang nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saudara, dari sebuah pernyataan ini, dan di sini dikatakan, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Perkataan itu mengesalkan hatinya, sebab pikirnya, kenapa Daud mereka menghubungkan berlaksa-laksa, tetapi kepadaku hanya beribu-ribu. Yang kurang daripada itu untuknya hanyalah tahta kerajaan. Sejak hari itu Saul selalu mendengki Daud. Saudara, ini mengerikan. Hanya dalam sebuah pernyataan dari orang-orang yang membuat nyanyian, dan ternyata membuat Saul memiliki cara pandang yang salah terhadap Daud. Padahal kalau Saul menyadari Daud itu all in loh, saudara. Andai kata Saul itu paham bahwa Daud tidak akan pernah menyentuh tata kerajaan sebelum dia mati, saudara. Dan dia fungsikan Daud sedemikian rupa. Wow, saya percaya, saudara, itu kerajaan itu akan dikuasai oleh Saul, saudara, dan akan menang di mana-mana. Tetapi kalau kita lihat di Alkitab, situasinya berbeda, saudara. Gara-gara apa, saudara? Gara-gara salah merespon. Makanya hari-hari ini, saudara, saya berharap walaupun mungkin kita ada banyak media massa, ada TikTok, ada macam-macam, saudara filter semuanya. Jangan sampai, apalagi mungkin ada chat dan semuanya, saudara. Jangan izinkan perkataan-perkataan apapun, saudara, tanpa kita sadar, saudara,
ternyata itu berujung sesuatu yang berbahaya. Saudara, apa yang dialami Saul, ujungnya kerajaannya berpindah, bahkan dia mati. Lanjut. 1 Tawaris 19:1-3. Sesudah itu matilah Nahas, raja Bani Amon. Lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan kasih setia kepada Hanun, anak Nahas, karena ayahnya menunjukkan kasih setia kepadaku. Jadi Daud mengutus utusan untuk menghibur dia tentang kematian ayahnya. Tetapi ketika hamba-hamba Daud itu sampai ke negeri Bani Amon kepada Hanun untuk menghiburnya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon kepada Hanun. Ini lihat saudara, salah dengar lagi masalah. Sang kamu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia menyuruh orang menghibur engkau. Bukankah ialah untuk menyelidiki dan memporak-porandakan dan mengintai negeri ini? Maka Daud menyuruh hamba-hambanya kepadamu. Saudara, nanti kalau baca lagi, akhirnya Hanun berkonfrontasi dengan Daud. Saudara, Daud itu kenapa bersahabat dengan Amon? Karena Daud memahami kebenaran Tuhan dan perintah Tuhan. Tuhan berkata kepada bangsa Israel tidak boleh sentuh Amon dan Moab. Tidak boleh sentuh Edom. Tetapi kalau mereka perangin, habisin. Dan saudara, Daud dengan hati yang tulus dan ternyata direspon oleh Hanun dengan apa saudara? Dengan kecurigaan. Saudara, hari-hari ini kita perlu saudara mengenali kalau ada benih-benih yang tidak benar, benih curiga. Saudara, ini yang terjadi atas Hanun. Kalau nanti saudara baca, akhirnya bangsa Amon diduduki oleh bangsa Israel. Dan Tuhan melegalkan. Lanjut. Apakah saudara mungkin kalau hari-hari ini saudara mengalami kebingungan dalam mau mengerti cara pandang Tuhan, cara kerja Tuhan, apakah kita bisa selalu mengandalkan orang yang diurapi Tuhan untuk menuntun kepada cara pandang itu saudara? Nah, saya mau tunjukkan satu ayat ini saudara. 1 Tawaris 21 ayat 1. Di sini dikatakan apa saudara? Iblis bangkit melawat orang Israel dan apa saudara? Ia membujuk siapa saudara? Daud. Untuk apa saudara? Menghitung bangsa Israel. Padahal menghitung bangsa Israel di hadapan Tuhan itu berdosa. Saudara, saya mau berkata, kalau kita bahkan termasuk saya pribadi, tolok ukur bagaimana mengenal Tuhan melalui pribadi Daud. Dan ternyata Daud bisa salah. Maka saudara dan saya perlu pahami, kita jangan menganggap bahwa orang yang diurapi Tuhan adalah Tuhan. Mereka bagaimanapun manusia. Bisa salah. Nah, terus gimana? Lanjut. Saya rada cepetin aja ya. Nah, yang Tuhan mau itu seperti apa? Sebenarnya saudara, Roma 12 ayat 2, bagaimana kita bisa berubah pembaruan budi kita, itu sebetulnya kuncinya ada di Roma 12 ayat pertama. Saudara. Dan lebih dijelaskan lagi sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya. Nah, saya mau baca dulu dalam bahasa Indonesianya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya saudara,
itu sebenarnya buat saya, terutama saya ambil dari The Message, itu sangat mendarat, sangat mudah untuk dipahami. Dan sebenarnya di sini dikatakan apa saudara? So here what I want you to do. Jadi ini yang Tuhan mau kita lakukan, koma, God helping you, maka Tuhan akan menyertai dan menolong kita, saudara. Kalau saudara dilakukan. Titik 2, take your everyday. Ambil dalam setiap aktivitas harianmu. Ordinary life, dalam rutinitas harianmu. Your sleeping, eating, going to work. Pada waktu engkau mau tidur, engkau kapan mau tidur? Kapan engkau mau bekerja? Kita mau bekerja. Kapan kita bahkan mau makan? Mau makan apa, saudara? Walking around life. Kapan pada waktu kita mau melakukan agenda aktivitas kita harian kita? Di sini dikatakan, place it before God as an offering. Saudara tahu artinya apa, saudara? Berikan itu untuk Tuhan yang pegang kendali. Dan anggap itu sebagai persembahan, berarti kita memberi. Dalam bahasa Inggrisnya itu. Bahkan bukan hanya perkara besar. Sampai makan, tidur, rutinitas harian, kerja, aktivitas, mungkin pelayanan. Hadapkan di hadapan Tuhan. Dan jadikan itu menjadi persembahan. Embracing what God does for you, cintai apapun nanti yang Tuhan munculkan buat kita, saudara. Sukai itu, apapun yang Tuhan munculkan buat kita. Dan percayai, di sini dikatakan, embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Munculkan menjadi yang terbaik kita berikan buat Tuhan. Ternyata saudara, bagaimana kita bisa berubah? Ternyata saudara, pada waktu kapan bagaimana kita bisa memahami Tuhan? Pada waktu kita bisa mulai melatih. Mau punya pola hidup saudara. Yang dimana kita mau nyertakan Tuhan. Nyertakan Tuhan, nyertakan Tuhan. Maka tadi saudara, lagu yang dinyanyikan oleh Meta kalau kita dalemi saudara. Benar, ujungnya apa sih kebanggaan kita? Apa sih kehebatan, kejayaan kita saudara? Tidak ada. Tapi nanti akan ada. Pada waktu Tuhan yang buat itu. Bagaimana Tuhan bisa buat itu? Kalau kita bisa pahami Tuhan. Bagaimana kita bisa pahami Tuhan? Latih, saudara. Karena memahami Tuhan tidak dengan penumpangan tangan paham. Enggak, saudara. Tidak dengan minyak urapan paham. Enggak, saudara. Memahami Tuhan itu sama seperti saudara memahami pasangan hidup saudara. Memahami Tuhan seperti memahami saudara sedang ingin memahami siapa yang saudara cintai. Dan saudara sedang kejar itu. Bagaimana supaya dia dapat mengambil hatinya saudara. Dan itu butuh waktu. Tapi kalau itu menjadi pola hidup kita, saudara. Ujungnya dari perkara kecil sampai besar, saudara akan mulai memahami Tuhan. Oh, Tuhan tuh maunya seperti ini. Tuhan tuh maunya seperti ini. Saya bersyukur saudara yang awalnya buat saya itu menjadi sebuah hal yang tidak enak. Saya diizinkan untuk berhubungan
dengan orang-orang yang susah. Dulu saya tidak ngerti, pada waktu saya kecil bahkan Tuhan, pada waktu saya akhirnya kenal Tuhan, keluarga saya sedang punya masalah antara mama saya dengan kakek saya, engkong saya. Dan mama saya dengan adik-adik semua kita pokoknya berjarak saja. Tapi saya masih ingat, pada waktu saya bertobat, pada waktu saya juga memilih, saya juga mau berjarak. Kenapa? Karena kakek saya ini saudara, itu bahkan punya keunikan yang tidak disukai oleh karyawannya. Karyawan, bahkan orang dekat kakek saya hanya suka apa saudara? Duitnya. Tapi dengan kepribadiannya enggak suka. Karena standar yang terlalu tinggi, yang buat kami termasuk saya dulu enggak bisa paham. Dan saya enggak ngerti, pada waktu pertama kali saya bertobat, dan Tuhan berkata, mau enggak? Kalau engkau memahami. Walaupun yang lain berjarak. Saya sekolah di Semarang, 2 minggu sekali pulang. Kalau pulang, mesti mampir. Dengerin, engkongmu mau ngomong apa dengerin. Sejam, 2 jam, dengerin. Saudara, ternyata bukan hanya kakek saya. Setelah kakek saya meninggal, saya dapat warisan di Madura. Dan ternyata saya, saudara, punya mitra bisnis yang mirip, saudara. Dan sedemikian mirip, seluruh karyawannya juga tidak ada yang cocok. Tapi berjalannya waktu, saudara, saya baru ngerti, ternyata kita hidup dalam Tuhan. Kita mau memahami Tuhan. Mungkin tidak beda dengan itu, saudara. Kadang kita berpikir, Tuhan gampang. Lah makanya, kok kita tidak ngalami ya. Saudara, saya mau berkata, mungkin hari-hari ini kita sedang lihat bangsa, situasi di sekeliling, ekonomi yang semakin tidak jelas. Saya percaya banyak di antara kita, kalau cara pandangnya keliru, kita akan lihatnya negatif semua. Tapi kalau saudara pahamin, kenapa kita disuruh baca Alkitab? Berkali-kali saudara, di Alkitab, itu justru di masa yang susah. Disitulah kesempatan kemuliaan demi kemuliaan akan terjadi. Tapi kenapa saya munculkan cerita itu baru 2, saudara? Sebenarnya banyak, saudara, di Alkitab. Karena keputusan untuk mengambil dengan cara pandang kita sendiri, saudara. Ini yang akan menentukan hasilnya. Sedangkan Paulus berkata, mau ndak? Ayo, berubahlah pembaruan budi. Mungkin di sini dapat rema, sekinah mengenai musim yang baru. Mau ndak? Berubahlah pembaruan budi untuk pahami. Situasi lagi gini. Mau ndak? Untuk berubah pembaruan budi kita. Jangan lihat itu. Tapi pusatkan hati kita kepada Tuhan. Dekatkan, cari Tuhan. Makanya hari-hari ini lanjut baca Alkitab. Latih hidupmu bergaul sama Tuhan. Untuk engkau akhirnya bisa nanti ngerti, ini yang Tuhan mau. Ini enggak. Bahkan di sekelilingmu ada terjadi sesuatu, ini yang Tuhan mau, ini enggak. Mungkin salah, bisa.
no problem. Tetapi dengan sikap hati kita karena kita selalu pengen menjadi benar, salah ngaku aja. Oh ya salah Tuhan. Saya percaya tidak ada manusia, Daud aja yang sampai Tuhan berkata bahwa orang yang paling dikenan, manusia yang paling dikenan adalah Daud, dan ternyata bisa membuat apalagi kita. Tuhan mengerti itu. Tetapi sikap hati, bagaimana kita mau untuk merubah cara berpikir, cara pandang. Kalau kita percaya bahwa kita bersama dengan Tuhan yang adalah jalan, kebenaran dan hidup, mau enggak? Makanya hari-hari ini saudara, ayo baca Alkitab. Bahkan jadikan baca Alkitab ini harus lebih dari yang utama saudara. Lebih dari renungan-renungan khotbah saudara. 1 Tesalonika 5:21, Paulus terus melengkapi, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Semua masukan, semua rema yang kita dapat dari Tuhan, dari Alkitab, dari renungan, kita lagi bergumul. Saudara, uji, minta tanda. Saudara, saya lebih baik minta tanda, reconfirm. Oh ini benar ada tanda mengikuti, maju. Karena saya menyadari, buat saya pribadi, saya seringkali kalau hanya satu tanda, mungkin bisa salah, sering salah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, sorry ya, aku bukannya enggak percaya, masalahnya memahami untuk mengerti yang benar yang dari Tuhan itu enggak gampang. Makanya hari-hari ini kita tidak boleh merasa terlalu pede, apalagi buat kita-kita yang mungkin sudah dengar dari Tuhan, reconfirm. Karena kalau kita sudah dengar dari Tuhan dan ternyata lain, itu harus di cross check. Firman Tuhan berkata, ujilah, cek, cross check, minta tanda, saudara. Jangan hanya satu ditelan mentah-mentah. Kalau Tuhan belum jawab, saudara, tunggu. Terus tidak ngapa-ngapain, lakukan aktivitas saudara yang lain, yang seperti biasa. Saudara harus percaya bahwa Tuhan tidak menjawab berarti Tuhan tidak akan menjawab. Enggak, Tuhan pasti menjawab, enggak tahu kapan. Dan bahkan hari-hari ini kalau saya renungkan, iya. Seringkali kalau dia belum mau bicara, didiemin. Didiemin enggak hari, enggak minggu, kadang sampai bulan. Saudara, saya mau berkata bulan belum tentu terlambat. Lanjut. Oke. Ini salah satu contoh yang kita sering dengar dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 25. Bahwa terjadilah kelaparan hebat di Samaria. Lihat mereka mengepungnya sehingga kepala keledai berharga 80 sikal perak. Ini menurut saya kelaparan yang super parah. Dan 1/4 kap tai merpati 5 sikal perak. Saudara, apa yang Elisa katakan lalu, berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Saudara, saya mau berkata, kalau kita mau rubah dengan cara pandang Tuhan, pada waktu mungkin kita sedang menggumulkan Tuhan dan saudara tidak mendapatkan jawaban dan sepertinya bahkan maaf kata saudara sudah kena deadline. Saudara, saya mau berkata, mari kita lebih percaya kepada Tuhan. Karena buat Tuhan mau keluar deadline pun
kalau Tuhan akan membuat pertolongan yang luar biasa, pasti terjadi. Justru saudara, di masa-masa yang kadang tidak mudah, kadang bahkan Tuhan berikan penawaran yang tidak masuk akal. Ini kan tidak masuk akal saudara. Karena besok sehari saudara. Ya, kayak ini gampang aja, sekarang lagi ada demo, ya toh saudara. Terus berkata besok sehari semua kota beres, demo selesai. Tidak gampang. Tapi kadang penawaran Tuhan seperti itu saudara. Dan itu yang terjadi. Saudara lihat, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi saudara. Yang sering kali menjadi persoalan, pada waktu cara pandang Tuhan kita tabrak dengan cara pandang kita saudara. Dan itu yang dilakukan oleh ajudan raja itu. Dan bahkan dia berkata, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Dan saudara, di ayat 20, 2 Raja-Raja 7:20, demikianlah terjadi kepada orang itu, ajudan raja itu. Ia tidak bisa makan apa-apa karena dia diinjek-injek rakyat di pintu gerbang, mati. Saudara, pada waktu Tuhan menawarkan sesuatu dan kita tidak percaya, terkadang bukan cuman kadang Tuhan diam aja. Ini persoalan. Apa yang dialami oleh ajudan raja, bukan hanya dia tidak ngalami, selesai. Itulah kenapa Tuhan mau membawa setiap saudara dan saya kepada sebuah rencana atau bahkan janji Tuhan yang luar biasa. Mau tidak mau, Tuhan berkata, yuk rubah pembaruan budi. Mau tidak mau, yuk ikutin pola yang baru. Latih. Yuk katakan sama-sama, latih. Saudara, kalau boleh mulai hari ini, kalau engkau memahami, dan sebenarnya kita ini sedang berada dalam sebuah wadah yang ajaib, latih. Mari percaya bahwa tidak tahu dengan caranya seperti apa, nanti Tuhan bisa berkomunikasi dengan saudara. Latih, saudara. Baca Alkitabnya, latih, saudara. Berapa banyak? Latih. Kita pagi ini juga akan belajar dari cerita tentang orang yang lumpuh yang berada di kolam Bethesda. Ini juga bicara tentang cara pikir. Di Yohanes 5 ayat 1 sampai 18 itu ceritanya seperti ini. Ada seorang yang sudah 38 tahun duduk di pinggir kolam Bethesda. Setiap hari dia menantikan ada goyangan air di kolam itu karena mereka percaya siapa yang orang pertama yang masuk dalam kolam itu pada saat itu air dalam kolam itu bergoyang, bergolak, maka dia akan sembuh apapun sakitnya. Jadi selama 38 tahun dia setiap hari menantikan itu. Pagi ini dia, aku hari ini aku sudah siap-siap, aku akan duduk di tempat itu dan menanti. Tiba-tiba dia lihat air mulai berkurang dan dia berusaha untuk berjalan mendekati. Pada saat mau masuk, ternyata sudah ada orang lain yang nggak lumpuh, dia jadi lebih cepat. Bahkan mungkin ada orang yang buta mungkin, tapi karena punya orang lain, ada orang lain yang membantu, orang yang buta itu masuk lebih dulu. Jadi dia hari demi hari dia merasakan kesakitan.
kenapa ya aku bisa ngalamin ini? Kenapa ya tidak ada orang lain yang membantu aku? Kenapa orang itu yang duluan? Mereka sembuh, mereka lepas dari masalahnya. Dan aku masih harus mengalami penderitaan ini. Aku masih harus berurusan dengan masalahku, yaitu gak bisa jalan dan tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi satu hari pada saat itu, Yesus datang. Yesus berkata, saat Yesus melihat dan menemui orang yang lumpuh ini, Yesus berbelas kasihan. Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, 38 tahun, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Yesus berkata kepada orang yang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Jawab orang yang lumpuh itu, jawab orang yang sakit itu kepada Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Cukup aneh. Kalau dia sebenarnya tahu bahwa dia lumpuh, dia ngalamin masalah dan dia butuh pertolongan. Seharusnya pada waktu Yesus bertanya, Yesus tahu dia sudah 38 tahun, tidak tanya, tapi Yesus tahu. Yesus tahu dengan tepat apa yang dia butuhkan. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau keluar dari masalahmu? Maukah engkau dapat jawaban hari ini atas semua masalahmu? Orang itu bilangnya, jawabnya apa? Ya, aku mau. Tidak. Orang yang ini berkata, Tuhan, aku sudah berusaha untuk masuk ke kolam itu, tapi selalu orang lain yang mendapatkan jawaban, dan aku gak pernah. Jawabannya bukan, ya Tuhan, aku mau. Ya Tuhan, aku mau sembuh. Terima, engkau pasti bisa menyembuhkan aku. Tapi orang ini berkata yang lain. Jadi, karena dia berpikir setelah 38 tahun, dia selalu ngalamin hal-hal yang menyakiti hatinya, yang dia inginkan jadi berubah. Cara pandangnya mulai berubah. Dia sudah tidak lagi terlalu menjadi sembuh itu adalah utamanya. Hatinya mulai bitter, hatinya mulai iri mungkin dengan orang lain. Mulai melihat orang lain, kenapa dia kok lebih enak ya daripada aku? Kenapa aku kok selalu ngalamin yang paling menderita? Kenapa aku yang gak bisa disembuhkan? Kenapa aku yang tidak bisa mendapatkan jawaban? Ini yang didapat oleh orang ini. Tapi Yesus itu luar biasa. Dan saya sangat-sangat kagum. Yesus itu, kalau kita belajar ya di Alkitab, biasanya Yesus kalau lihat ada orang yang datang dengan sakit, terus datang kepada Yesus bilang, Tuhan, bahkan ada yang perwira itu, anakku sakit, tapi kamu gak usah datang Tuhan, berkatalah apa saja, nanti kalau engkau berkata sembuh, anakku yang jauh itu pasti sembuh. Dan Yesus biasanya berkata, besar imanmu, besar imanmu. Kalau kita pelajari seringkali seperti itu, Yesus selalu melihat orang-orang yang membutuhkan dan mereka datang kepada Yesus. Yesus berkata, aku lihat ada iman. Aku lihat ada iman. Tapi orang ini, kita belajarkan, tidak ada iman. Dia bahkan tidak tahu siapa Yesus. Karena nanti di bawahnya dikatakan, waktu ditanyain, siapa yang menyembuhkan? Dibilang, karena dia tidak tahu siapa Yesus, makanya dia tidak tahu. Jadi tidak ada iman. Tapi hebatnya Tuhan, meskipun saat itu tidak ada iman di dalam hati orang itu, dan dia penuh dengan satu kesakitan, penuh dengan satu
cara pikir yang sudah ruwet, sudah putus asa, sudah menyalahkan banyak orang. Gara-gara dia aku nggak pernah sembuh, gara-gara dia aku nggak pernah bisa mendapatkan jawaban atas masalahku. Tapi Yesus berkata, kamu kok kayak gitu? Kok nggak punya iman? Enggak, Yesus berkata, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Dan saat itu juga orang itu sembuh, keluar dari masalah. Dia mendapatkan jawaban atas masalahnya. Nah, next, lanjut ke ayat yang berikutnya. Ya, di sini. Ya betul, ini tadi, belum. Nah, yang ini, ya. Nah, pada saat itu Yesus sudah, orang itu happy, dia sudah mendapatkan jawaban atas masalahnya. Yes, aku sudah sembuh, aku tidak lumpuh lagi, aku bisa berjalan, sekarang aku bisa bekerja, aku bisa mendapatkan uang, aku bisa mendapatkan semuanya yang aku impikan selama 38 tahun ini, aku yang sudah lama aku tidak pernah bisa lakukan. Yes, sekarang aku sudah bisa. Tapi saat itu Yesus, dia ditanyain, hey, ini hari Sabat, kan nggak boleh kamu biasanya biasanya duduk di pinggir kolam, lumpuh, dan kamu sekarang berjalan mengangkat tilam. Terus ditanya, siapa yang menyembuhkan? Ayat 11, tetapi ia menjawab orang-orang Yahudi itu, orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi dia waktu ditanyain lagi, mau disalahkan oleh orang-orang Yahudi, kamu kok melakukan sesuatu yang dilarang di hari Sabat? Orang yang sakit ini mau kembali lagi kepada kebiasaan yang lama, yaitu, ini salah siapa ya? Oh iya, tadi orang yang menyembuhkan aku, dia itu loh yang suruh aku, bukan aku loh. Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu? Dan berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, siapa Yesus. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang-orang banyak di tempat itu. Tapi kemudian pada saat Yesus bertemu lagi dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh dan jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi hal-hal yang lebih buruk. Dan kemudian orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Orang ini akhirnya menjadi saksi Yesus, dia berubah, dia tahu bahwa masalah, ya tadi Yohanes 9, dia tahu kebenaran firman Tuhan ini. Yohanes 9, boleh? Yohanes seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 9 ini. Pada waktu Yesus ditanyain oleh orang-orang banyak, pada waktu ada seorang yang buta dari lahirnya, Tuhan, siapakah Rabi? Siapakah karena dosa siapakah orang ini menjadi lahir buta? Tapi Yesus berkata, bukan karena dosanya ataupun dosa orang tuanya dia dilahirkan buta. Tetapi itu terjadi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam hidupnya. Pagi hari ini tadi kita sudah belajar tentang cara pikir kita atau cara pikir Tuhan. Saya sungguh-sungguh bersyukur ada suatu cerita di dalam Alkitab ya tentang orang yang lumpuh ini. Saya mempelajari ini, saya sudah dapat cukup lama. Dan buat saya pada waktu ini sesuatu yang luar biasa. Karena Yesus itu
bahkan saat tidak ada iman, saat tidak ada satu pengharapan, tapi karena Yesus tahu apa yang kita alami, dan Yesus tahu saat inilah ada saatnya bahwa ini satu pekerjaan Tuhan harus dinyatakan dalam hidupnya. Yesus tidak menunggu kita untuk merespon yang benar. Yesus tidak mengharuskan, oh kamu nggak ada checklist. Yesus tidak memberikan checklist. Kamu sudah ini punya iman, cek. Kamu sudah punya pengharapan, kamu sudah berbuat, kamu sudah doa puasa, cek. Enggak. Tapi Yesus tahu bahwa kamu saat ini kamu benar-benar membutuhkan, aku akan berikan. Tapi satu hal yang Tuhan Yesus ngomong, kalau kamu sudah perlu menerima pertolongan Tuhan, jangan kamu tinggal dalam keadaanmu yang seperti dahulu. Jangan berbuat dosa, bertobatlah. Saya mau bagikan ada satu ayat yang terakhir, Filipi 4 ayat 8. Sebelum saya baca ini, sekali lagi ini yang perlu kita pahami, bahwa cara pandang kita itu menentukan apa yang akan kita alami. Dan saudara dan saya perlu pahami, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, saya mau lebih spesifikkan sebuah ayat ini, bahwa semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang Tuhan sedang bicara kepada saudara pribadi. Dengarkan, pikirkan. Dengarkan, pikirkan, percayai, pegang. Itu yang Tuhan mau. Dan sebenarnya justru pada waktu kita seperti itu, maka itu yang terjadi. Saudara, tadi saya cerita bagaimana Tuhan menggiring dalam hidup saya untuk saya memahami orang-orang yang sulit, yang awalnya saya berpikir tidak enak. Dan akhirnya pada waktu saya mulai memahami, dan saya menganggap itu hal bukan yang tidak enak. Dan saudara, akhirnya saya mengalami, menikmati terhadap engkau saya, di mana saya juga mendapatkan treatment yang khusus terhadap partner kerja saya yang pada waktu itu sebelum akhirnya perusahaan kami tutup karena ada hubungan dengan mitra besar kami. Partner kerja saya berkata, pokoknya selama usaha ini ada kamu beres. Bahkan bukan cuma itu, saudara. Hari-hari ini Tuhan izinkan saya deal. Saya harus membimbing. Saya menemani. Saya menjadi teman. Ada orang-orang yang sulit. Yang bahkan ada salah satu dari pemimpin kita pernah nemuin saya beberapa waktu ini. Dia bilang, "Yo, tolong kamu yang satu ini urus ya. Pokoknya hubungan, ada persoalan, beresin cepat." Saudara, saya juga memiliki persoalan yang dimana
Kita nih hari-hari ini lagi disuruh ke bangsa-bangsa. Dan buat saya Filipina itu tidak mudah. Karena dari 4 negara yang kita belum dapat divine connection sebelum kemarin ada Mbak Tuhan yang datang. Itu kita belum pernah punya. Saudara. Thailand ada, Malaysia ada, Vietnam ada, tapi Filipina tidak ada. Dan mungkin kalau dulu saudara, buat saya istilahnya kalau misalnya untuk masalah dana dan semua dulu kecil. Tapi tidak untuk saat-saat ini. Dan bahkan divine tidak ada. Saudara tahu kami beberapa waktu yang lalu sering dikumpulin. Dan saya cuman bingung, Tuhan ini gimana ya? Divine tidak ada, jalan tidak ada. Engkau ini suruh aku berangkat dah. Dan Tuhan tidak ngomong. Saudara. Saya cuman bilang, Tuhan, kalau engkau tidak ngomong, tidak ada jalan, ya sudah, saya diam loh. Sampai saudara tahu, mungkin Pak Petrus itu sungkan nanyai saya. Pegah. Karena mungkin jawabannya sama terus saudara. Nggak tahu, nggak ngerti. Itu yang terjadi. Tapi ternyata apapun yang Tuhan berperkara di kita dari awal, itu selalu berhubungan. Saya tidak nyangka bahwa ternyata orang yang susah saudara, itu yang nawarin saudara. Kamu mau ke Filipina? Ya. Kapan pergi? Nggak ngerti. Oke, nanti kalau pergi aku support. Saudara, kemungkinan besar saya dan istri saya berangkat. Saudara, Tuhan tidak ngomong mengenai Filipina. Sampai satu titik Tuhan nanyain, kamu mau Filipina mau ngapain? Ya kan disuruh sama Pak Petrus. Tapi tujuannya apa? Kamu kejar setoran? Atau kamu paham bahwa kamu ke sana, kamu akan bangun network. Kamu ke sana, kamu akan bisa pelayanan bareng dengan orang yang di sana. Dan saudara tahu, saya tidak pernah nyangka, selama ini Sekinah belum pernah kedatangan hamba Tuhan pilih. Sampai kapan saudara? Sampai kemarin. Dan mereka punya hati yang sama dengan kita. Dan mereka berkata, ayo ke sini, ke Filipina. You are welcome. You and your wife. Oh, saya ngerti. Karena bukan saya. Semua harus Tuhan. Bahkan ada orang yang menabur saya peso, saudara. Mata uang peso, bukan pisau, bukan. Mata uang Filipina itu peso. Nominal tidak seberapa. Dan saya tahu itu mengkonfirmasi, oh Tuhan, memang kalau engkau yang mau, wes, kadang kita tuh mau membela Tuhan, apa sih? Benar saudara. Apa kebanggaan kita? Apa kehebatan kita? Dan Tuhan tidak mau itu muncul. Tapi Tuhan mau angkat kita saudara. Tuhan mau nyatakan kemuliaannya. Pada waktu kita mau ikuti sesuai dengan yang Tuhan pahami, yaitu cara pandang Tuhan. Sesuai yang Tuhan mau. Yaitu cara kerjanya Tuhan. Makanya hari-hari ini sekali lagi saya rindu. Saudara mau kenal Tuhan, latih. Saudara mau dipercayakan yang besar,
Ya kalau Tuhan lagi ngajak yang kecil-kecil, ayo ikuti, saudara. Kalau Tuhan lagi mau ngelatih saudara bareng sama Tuhan di dalam pelayanan, ayo tanya. Di dalam pekerjaan yang seperti apa, ayo ikuti. Kok tiba-tiba Tuhan giring yang baru? Saudara, saya mau berkata, jangan bersandar dengan tembakau, saudara. Saudara tanya Tuhan. Karena ke depan ini shifting, saudara. Tapi bukan berarti kalau saudara memiliki ladang-ladang, gak bisa buat ditanam yang lain yang prospek hari-hari ini. Saudara. Saya bersyukur ada jemaat kita yang akhirnya nanam kopi. Saya bilang, tanam lebih banyak. Tembakau mungkin yang minat hanya Indonesia dan tertentu. Kopi satu dunia. Bahkan Korea, Cina, Jepang, negara western itu banyak yang beralih dari teh ke kopi. Saudara tanya Tuhan. Izinkan bergaul dengan Tuhan. Biar nanti kita lihat bagaimana Tuhan pasti akan memuliakan setiap kita. Saat ini bahkan Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk kami berjalan menurut cara pandang-Mu. Untuk kami mengerti cara pandang-Mu. Untuk kami memahami dan bahkan memahami cara kerja-Mu. Dan kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana supaya kemuliaan demi kemuliaan-Mu menjadi nyata. Engkau dapat memutarbalikkan setiap apapun yang sedang kami alami. Engkau bahkan bisa menyatakan setiap hal yang terburuk menjadi kemuliaan dan mujizat. Dan tuntun setiap kami mulai hari ini Tuhan. Supaya mulai hari ini kami tidak berjalan lagi menurut cara pandang kami. Ajari kami, gandeng kami Tuhan. Supaya kami dapat melihat, mengalami Engkau hari demi hari. Yang membuat iman kami semakin kuat. Dan membuat kami akan terus semakin yakin. Karena kami mengalami dan mengalami. Saudara, pada waktu Engkau memutuskan Engkau mau berjalan dengan cara Tuhan, maka engkau akan lihat cara pandang Tuhan dan cara kerja Tuhan. Maka engkau akan digandeng Tuhan untuk juga akan mengalami. Ambillah keputusan itu mulai hari ini dan biar engkau mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, puji syukur hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin.